Jamaah tidak boleh membaca buku-buku yang mengakibatkan hilangnya keimanan. Yang nggak usah dibaca gitu loh. Jangan baca buku alasannya untuk referensi pak, untuk perbandingan loh, kok malah perbandingan. Wong barang halal kok dibandingkan dengan barang haram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nuzu antilkumul jannatu uristuma bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Alhamdulillahirabbil. Ketika saya membacakan muqaddimah atau opening ya menggunakan khasnya Jokam, saya jadi teringat kembali. Sebenarnya nggak apa-apa, itu lafaz tersebut itu ada di dalam Al-Quran. Jadi bukan kalau muqaddimah ini punyanya NU, muqaddimah ini punyanya Salafi, atau muqaddimah ini punyanya Jokam, itu tidak. Jadi kita boleh menggunakan muqaddimah manapun yang mungkin yang kita hafal atau yang mungkin kita kuasai. Tayyib, di video kali ini saya akan menjelaskan atau mereview sebuah video, yaitu berkaitan tentang apa yang dimaksud dengan kitab karangan. Karena apa? Saya melihat sebuah video tersebut bahwa kitab himpunan atau yang ada di sini nih, kayak saya ini ada berada di kamar belakang, ini berisi tentang kitab-kitabnya Jokam yang dulu ya. Mayoritas isinya gitu. Ini kitab himpunan. Nah, ini kitab kurma. Ini kitab cahaya ke dalam, kalau yang ini kitab cahaya yang keluar. Intinya di sini semua kitab-kitab perjokaman saya ada di sini. Nah, mubalik tersebut, mubalik yang ada di video itu mengatakan bahwa kitab himpunan ini halal dan kitab-kitab yang lain itu haram. Ya, apakah benar dipahami seperti itu? Jadi, dulu itu waktu saya itu berada di Jokam, saya pun juga tidak paham apa yang dimaksud dengan kitab karangan. Jadi kitab karangan itu apa? Yang ada di mindset saya yaitu kitab yang dikarang berisi tentang ro'yu-ro'yu yang tidak bersumber dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, padahal kalau kita tahu, padahal beliau itu, para tokoh-tokoh atau ulama itu yang paling paham Quran dan juga hadis siapa? Ya para ulama tersebut. Makanya para ulama tersebut itu menghimpun ijtihadnya atau pola pikirnya itu, atau apa ya, istinbat hukumnya itu di dalam sebuah kitab. Ya, karena kalau kita pun memahami Al-Quran dan juga Al-Hadis tanpa pemahaman para ulama, ya maka jadinya kita seperti Jokam. Kita tuh nanti akhirnya malah tersesat. Karena Al-Quran dan juga Al-Hadis itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Kalau yang lurus kita baca lurus atau kita baca terjemahannya secara lurus, ya kita paham apa maksudnya. Tapi kalau mutasyabihat, nah kita nggak bisa paham. Yang paham ya para mufasir. Kalau Al-Quran itu ada ya tafsir, kalau Al-Hadis ada namanya syarah. Alhamdulillah bapak saya ini sudah almarhum bulan puasa kemarin ya, tapi alhamdulillah sering saya ajak. Kebetulan bapak saya nggak terlalu alot nih. Yaitu saya tanya, Pak, jenengan termasuk wis tua sepuh, cerita tentang perjuangannya Abah. Lah istilah kitab karangan tahu dijelaske ora? Nate dijelaske napa mboten? Yo ora le. Ya wong wektu kuwi pokok ning jaba-jaba rasa dienggo kitab karangan kabeh. Ora disebutne napa nek sak ngertine Pake ora. Ning wong-wong ruwe termasuk Pake wektu kuwi ning jaba enake kitab Riyadhus Shalihin Bulughul Maram. Nah, iya kan.
bapaknya beliau pun juga tidak paham apa itu yang dimaksud kitab karangan. Jadi pokok kitab yang tidak dikaji di Jokam atau kitab-kitab wong Jobo atau kitab-kitab orang home itu yang dikanamakan kitab karangan. Ya, apa ya di sini ada? Contohnya enggak ya? Enggak ada. Kitabku di depan mayoritas. Mana ini? Tadi di dalam video itu menyebutkan bahwa salah satunya yaitu Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram. Kebetulan di sini ada nih. Ada kitab Riyadhus Shalihin ya. Kitab Riyadhus Shalihin itu berisi apa? Kan ngoten toh. Nah, ternyata kitab Riyadhus Shalihin ini isinya pun juga sama Al-Qur'an dan juga Al-Hadis. Mayoritas isinya pun hadis di sini. Ya, gimana saya menunjukkan ya? Nah, nanti saya akan tampilkan di sini ya. Mayoritas isinya seperti ini. Isinya adalah hadis-hadis yang dinukil dari kutubus sitah. Nah, kita nyebutnya kan istilahnya di Jokam jadi. Cuman beliau pun juga memasukkannya per bab. Jadi kalau di Jokam itu ada yang namanya himpunan. Nah, kebetulan himpunan di sini. Kita ambil satu saja lah. Pak Elman. Ya, di sini kan ada bab toh. Kitabul Sifatil Janawanar kan ya. Kemudian ada Kitabul Janais, ada pun Kitabul Adilah, Kitabul Saum, kan gitu. Sama, di sini pun juga ada bab per babnya. Di sini ada Kitabul Dakwat. Ini ada yang namanya di depan ya, bab ikhlas wa ikhdharin niat. Gitu. Bab tentang ikhlas dan menghadirkan niat. Kemudian ada babnya banyak, Kitabul Shaum ini bab puasa di sini juga ada sama. Persis kalau kita ngomongkan apa ya ini, kitab Riyadhus Shalihin dan juga apa kitab himpunan ya. Apa ini Mukhtarul Adillahnya juga, kitab himpunannya juga itu ya seperti ini. Berisi kalau punya saya ini 4 jilid. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa yang ini ya kitab Riyadhus Shalihin ini dikatakan kitab karangan dan juga kemudian yang ini Mukhtarul Adillah yang dikaji di Jokam ini dikatakan kitab yang bukan kitab karangan. Ini yang kitab hadis. Kan lucu, padahal sama. Ini isinya juga hadis, yang ini juga isinya juga hadis. Ini dinukil dari Kutubus Sitah, ini dinukil juga dari Kutubus Sitah. Angel. Ya. Nah, jadi pemahaman yang sungsang seperti ini atau pemahaman yang rancu yang berada di Jokam ya karena mereka belum memiliki kitabnya, kemudian juga belum pernah mengkajinya. Jadi nasihat saya untuk para mubalik Jokam atau para jamaah Jokam, monggo beli kitabnya, jenengan kaji, jenengan teliti sendiri, jenengan apa bahasanya selektif, kemudian jenengan buka, jenengan kaji, isinya sama dengan ini lah, himpunan juga sama. Makanya kalau ini tiba-tiba pengurus mengatakan ini kitab karangan terus kemudian tidak boleh dibuka, ya pengurusnya saja nggak paham berarti. Mohon maaf ya. Pengurusnya berarti juga tidak paham. Ini kalau yang ini Irsyadul Ibad. Ya, itu kitab karangannya Syekh Malibari ini dari Yaman. Yang model kitab karangan seperti ini. Ini kitab karangan asli kalau yang ini. Nah, meskipun di dalamnya juga ada Al-Quran dan juga Al-Hadis, cuman beliau jelaskan maksudnya hadis ini seperti apa, maksudnya ayat ini seperti apa, ya isinya di kitab ini, gitu loh. Memahami Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman ulama salaf. Kan seperti itu.
bukan ulama Jokam ya, ini ulama salaf yang kita pahami. Kita lanjutkan videonya. Berarti terpikirannya itu kitab karangan tuh Riyadhus Shalihin Bulughul Maram. Kuwi gua yuk bid'ah ora kanggo sesat ngoten niku. Lan jenengan dhewe memahami kitab karangan maksudnya apa? Lama nggak bisa jawab. Terus saya bantu untuk napa maksudnya angen-angene wong, pikirane wong terus ditulis. Apa dalil-dalil Quran hadis disusun ditulis. Yo nek kitab karangan mestine angen-angene wong. Ya Wong kan? mikir diangen-angen, dikarang terus ditulis. Oh nggih bener nek. Dari rokyunya Lah nek seorang dalile dipahami. ditulis niku ya niku jenenge duduk karangan le. Ya koyo himpunan nggone jamaah kuwi lho. Nah, berarti dalil ditulis diterangne dimangkulne. Oh, berarti jelas ya Pak nggih. Dalam satu poin ketemu. Sing dimaksud kitab karangan menurut versi bapak saya ini memang angen-angene wong ditulis, ngarang jenenge. Nah, termasuk kalau saya tambahi penyanyi itu juga ngarang ya, kalimat kalau diarang dijadikan lagu itu pencipta lagu dan dikarang kan itu. Tapi Pak clear nggih, nek dalil-dalil sing ditulis ki itu karangan, himpunan nek ngarani. Nah, Oh, ya benar kan, sama kan apa yang saya jelaskan tadi, bahwa yang dipahami oleh bapaknya beliau yaitu angan-angannya seseorang yang ditulis yang berisi bukan dari Quran dan juga hadis. Tapi jika ditulis itu dari Quran dan juga hadis itu bukan kitab karangan, itu namanya himpunan kan gitu. Satu poin clear. Nah, kata Ustaz Janggur seperti itu. lan jenengan pun nate buka Bulughul Maram Riyadhus Shalihin kalih tadi nyebutnya satu lagi Bidayah wa Nihayah katanya itu jenengan nate yo urung tahu wong gak oleh. Nah sakniki kula kandhani Pak, Bidayah wa Nihayah maknane bidayah nopo? Bidayah itu kawitan Pak, wa Nihayah tutup entek-entekan. Jadi kitab Bidayah wa Nihayah ini ditulis oleh Imam Ibnu Katsir ahli ilmu. Saya jelaskan tentang keulamaan, nulis ngomong nih perpulaane Allah sing digawe apa dhisik terus diterangne. Oh sing digawe dhisik kuwi langit, bumi terus disebutke ning Quran ayat ini 6 dina niku Pak. Sampai rampung sok dina kiamat enek siksa kubur, neraka niku ditulis nganggo hadis Bukhari, Muslim ditulis. Walah ngono to le Pak ya ora roh belas ngono. Lah ndembele diceritane jare Bulughul Maram iku diobong, diuyuwi lah iki. Nah, ini terus coba kita review. Nah, gitu kan, bahwa kitab yang disebutkan tadi yaitu Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram dan Bidayah wa Nihayah. Dan itu penjelasan para ulama. Ulama Ibnu Katsir menjelaskan tentang tafsir di dalam ayat Al-Qur'an. Dan juga kitab Bulughul Maram dan juga Riyadhus Shalihin itu yaitu kitab-kitab hadis. Lah kok malah diobong. Ya, itu kayaknya sih. Kalau asumsi saya itu untuk supaya jamaah tidak membacanya. Kalau benar-benar diobong, ya benar-benar su'ul adab terhadap para ulama itu. Ya sekualat nanti para petinggi Jokam itu kalau benar-benar mengobong. Padahal beliau-beliau itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Kalau kitab Bulughul Maram itu karyanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu pensyarah Sahih Bukhari. Itu kitab Fathul Bari kalau jenengan pernah membaca atau tahu. Ya, Jokam cari tahu lah. Masa jenengan ngaji Bukhari jenengan nggak tahu pensyarahnya siapa kan ya lucu. Kemudian kalau Riyadhus Shalihin ini adalah karangan Imam Nawawi itu. Siapa lagi Imam Nawawi cari tahu ya kan gitu loh. Jadi kalau belum tahu itu gimana supaya kita itu tahu. Nah, awalnya saya dulu seperti itu. Bahwa Imam Nawawi itu siapa Tom? Itu masih asing di telinga saya. Makanya saya kepo dan saya cari tahu. Harusnya gitu, kritis. Mubalik Jokam kan harusnya kritis. Beliau itu adalah salah satu pensyarah kitab Sahih Muslim. Ya, jenengan sempat enggak? Jenengan ngaji Muslim kan? Para Jokam ini ngaji Sahih Muslim kan? Nah, itu kitabnya itu syarahnya yaitu Al-Minhaj.
Akan tetapi beliau juga mengarang sebuah kitab yaitu Riyadhus Shalihin ini, bahwa ini kelompok manapun ini mengkaji kitab ini. Jadi maupun saudara kita yang ada di Nahdliyin, Muhammadiyah, Salafi, kecuali Jokam. Ya, Jokam beli terus mengkaji, sama kok isinya gitu loh. Kitab karangan itu kitab yang mereka belum pernah kaji. Ya, simpelnya kan seperti itu. Makanya buat para mubalik Jokam ataupun para jamaah Jokam, jenengan beli, jenengan kritisi, jenengan tabayun isinya itu apa. Jika jenengan belum bisa membacanya, jenengan belajar, ya, belajar membaca kitab. Kemudian jika jenengan mungkin tidak ada waktu untuk belajar membaca kitab, jenengan ngajikan kepada tokoh atau ulama atau ustadz yang mungkin jenengan rasa itu kompeten untuk mengajarkan tersebut. Jenengan tahu isinya nanti apa, habis itu jenengan bisa menyimpulkan bahwa ini itu kitab karangan yang perlu kita buang jauh-jauh apa yang berisi Al-Quran maupun Al-Hadis. Ini nasihat buat saya untuk saudara-saudara yang masih berada di dalam Jokam, supaya untuk selektif, untuk tidak menelan mentah-mentah apa yang didoktrinkan atau yang dinasihatkan pengurus, jenengan itu cari tahu sendiri. Nah, jadi jenengan ketika nanti apa ya bahasanya ya, bisa hakul yakin ya. Jadi jenengan itu bisa yakin itu karena jenengan tahu sendiri, jenengan baca sendiri, bukan dari orang lain. Karena itu jenengan buktikan sendiri, jenengan cari kitabnya, jenengan mungkin kalau beli tidak punya uang bisa mencari PDF-nya, kemudian jenengan kajikan isinya itu apa. Nah, jadi jenengan itu benar-benar yakin bahwa ini kitab yang bagus atau kitab yang bisa kita terima, yang berisi Al-Quran dan juga Al-Hadis, ataupun hanya angan-angan atau ro'yunya seorang tokoh agama saja. Ngoten nggih. Mungkin demikian sedikit yang bisa saya sampaikan atau bisa saya jelaskan kepada pemirsa maupun jamaah-jamaah yang masih berada di dalam Jokam. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk saudara-saudara saya yang masih berada di Jokam. Syukran ala ihtimamikum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.